Halo bapak-bapak, ibu-ibu, pada masak apa lu hari ini? Kalian pada suka nggak sih kayak nyari inspirasi tutorial masak-masak di YouTube begitu? Atau mungkin temennya nontonin MasterChef tuh, biar bisa nyontek resep-resepnya? Ala udah kagak usah sosokan deh lu. Segala mau masak, palingan cuma bikin berantakin dapur doang. Nggak usah ngide lah, order ojol aja udah praktis. Tapi ngomong-ngomong ya, perkara kalau nyari inspirasi gitu, misalkan lihat tutorial masak-masakan nggak apa-apa lah. Asal jangan salah jurusan. Lu mau masak tapi nontonnya Mr. Sing kayak ini. Yang ada ntar lu masaknya masak orang, takut. Abisnya ini ada berita heboh-heboh. Dimana katanya finalis dari MasterChef itu membunuh ART-nya sendiri, gengs. Kan kaget kita ya, takutnya itu ART dimasak juga apa bagaimana buat bahan makanan. Nah, jadi di video kali ini, kita mau catch up lah. Rangkum-rangkum gitu beberapa kasus yang terjadi terakhir-terakhir ini. Yang sebenarnya kejadiannya dari Desember akhir-akhir kemarin tuh, tapi masih bergulir kasusnya hingga sekarang. Sampai udah tahun baru nih 2022. Jadi kan kemarin belum sempat dibikin ceritanya. Kan kita butuh napas juga ya. Holiday bentar begitu. Jadi sekarang lah kita kumpulin biar kita tetap bisa update nih, tapi mysterious things gitu ya temanya. Soalnya jatuhnya agak serem-serem nih pembahasannya. Oke, langsung aja yang pertama. Seperti yang tadi gue udah bilang, gengs. Ini ada berita heboh. Karena salah satu finalis dari MasterChef di Malaysia beserta suaminya juga itu telah menjadi tersangka pembunuhan ART-nya sendiri di apartemennya. Nah, walaupun jatuhnya ini kan MasterChef Malaysia begitu ya. Mungkin kita gak kenal. Juri-jurinya juga beda. Kagak ada Chef Renata, Juna, sama Chef Arnold. Nggak ada. Tapi ART yang dibunuh itu orang Indonesia yang berasal dari Sulawesi, guys. Jadi bener-bener bikin kaget lah. Nah, tapi kita bahas dulu ya background dari si pelaku. Si finalis MasterChef-nya ini. Yang bernama Etika Nurashiken atau Atika Siti Nurashikin bacanya. Dimana di tahun ini dia berusia 33 tahun, geng. Dan dirinya pernah mengikuti ajang masak-masakan MasterChef Malaysia itu di tahun 2012. Yang saat itu berlangsung semacam musim kedua. Jadi masih ada baru-barunya ajang MasterChef di Malaysia sana. Nah, kalau acara reality show baru-baru, itu kan biasanya masih happening. Masih banyak penasaran dan nyari tahu. Jadi Atika ini lumayan dikenal, apalagi dia itu sampai masuk ke babak semifinal dan jadi juara keempat, geng. Ya lumayan lah berarti ya. Dan selain background dari ajang memasak tersebut, bisa dibilang background pendidikannya nih dan karir dari Atika juga bagus kok. Dirinya itu lulusan dari Universitas Malaysia Sabah jurusan geologi dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pertambangan minyak sebelum akhirnya dia memutuskan untuk resign karena menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang pintar masak. Nah, suaminya sendiri itu bernama Muhammad Amre Yunus berusia 40 tahun yang berprofesi sebagai kontraktor. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 3 orang anak yang tiga-tiganya ini masih kecil-kecil semua. Dan mereka tinggal di sebuah apartemen kondominium gitu di daerah lintas Lido, kota Kinabalu, Malaysia. Jadi di sini bisa digambarkan dari luar semua tampak normal, bahagia dan nggak ada yang janggal. Nah, sampai di tanggal 13 Desember 2021 kemarin, Atika dan Muhammad nih itu total pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan yang menyatakan katanya sewaktu mereka baru aja nih pulang dari liburan, tahu-tahu pas buka pintu apartemen mereka nih menemukan sang ART telah tewas tak bernyawa di dalam tuh. Nah, dari laporan tersebut langsung dong dicek sama polisi dan sang ART ini yang bernama Nur Afiah Daeng Damin berusia 28 tahun itu kondisinya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya dan juga ada bekas luka-luka seperti disiksa gitu, geng. Yang pokoknya posisinya udah tergeletak aja gitu di lantai apartemen. Nah, by the way, Nur Afiah ini tuh berasal tadi kayak gue bilang dari Sulawesi Selatan. Jadi memang perantauan Indonesia yang ke Malaysia jadi TKW lah ya. Nah, tapi nih pas dilakukan otopsi, terlihat banget kalau korban itu kayak mendapatkan perlakuan yang sangat keras, kayak siksaan-siksaan yang sangat janggal. Jadi kan tadi awalnya si Atika sama suaminya itu bikin laporan tuh ke polisi. Pokoknya mereka nggak tahu menahu, buka pintu udah begitulah keadaannya. Tapi pas diperiksa di apartemennya itu, bener-bener nggak ada apa ya, kayak semacam pintu congkel, nggak ada barang-barang juga yang hilang, atau hal-hal yang berbau-berbau kelihatannya kayak dirampok apa gimana lah. Jadi nggak ada nih motif yang bisa diambil kenapa si ART ini bisa begitu sampai dibakar pula. Secara kan dia perantauan dari Indonesia. Siapa nih yang mau jahatin dia? Orang kenalan di Malaysia juga semacam kagak ada. Yang alhasil ya tersangka yang dicurigai juga nggak ada dong. Nah, terus pas dicek ke CCTV apartemen, ya beneran tuh nggak ada orang asing yang berkeliaran ke lantai kondominium mereka. Maka dari itu malah si Atika dan suaminya ini langsung ditangkap besoknya di tanggal 14 Desember. Karena ya mereka satu-satunya tersangka yang paling memungkinkan. Sampai pokoknya polisi ini udah yakin banget. Dan ya udah bener pas ditangkap. Didesak kan nih, ya udah mereka ngaku. Jadi di awal tadi sosokan buat laporan, malah langsung diringkus karena asal aja lagi ngebohong, asal jeplak, tapi nggak prepare apa-apaan, begitu panik kali mereka ya. Nah, awalnya pengacara dari keduanya nih itu telah mengajukan permohonan untuk menjamin kliennya tersebut dengan alasan kondisi Atika ini katanya sedang sakit, jadi jangan ditahan deh selama proses persidangan buat berobat jalan gitu dia ke rumah sakit. Ditambah mereka ini masih punya 3 orang anak nih yang masih harus disusuin ceritanya. Ya coba Atika di sini dan berlaku sopan, pasti dibebasin.
Tapi kalau di sana nih ternyata mau si Atika sesopan santun apapun, wong dia juga akhirnya langsung mengakui perbuatannya kan. Tapi sama hakim, kagak boleh lu kemana-mana. Kita nggak nerima jaminan-jaminan, nggak ada. Soalnya perbuatannya itu dianggap sangat berat banget mengingat kondisi dari korban. Itu mengenaskan total, gengs. Jadinya Atika dan suaminya ini terancam dijerat hukuman mati, gengs. Wah, keren ya hakimnya ya. Ya cuman karena kasusnya ini juga masih baru dan kepotong tahun baru kemarin juga kan. Jadi masih berjalan nih sampai saat ini. Yang pastinya berita ini juga heboh tuh di Malaysia sana. Ibaratnya ini kan semacam ada artis yang bunuh orang. Ya apakah gak geger begitu? Bunuhnya juga brutal nih masalahnya. Bukan kayak ketabrak atau dipakein cyanida diracuni gitu, nggak begitu. Dibakar. Lah mana-mana Master Chef main bakar-bakar aja. Dikira mau malam tahun baru gitu ya bakar-bakaran ya. Ikan TBL takut banget loh. Ditambah tadi tuh juga korbannya kan orang Indonesia. Ya jadinya kita berharap lah sang pelaku ini diganjar hukuman yang seberat-beratnya. Jangan seenaknya gitu memperlakukan orang Indonesia. Next ini ada kasus yang baru-baru bikin kayak, hah? Begitu? Yang mana lagi-lagi ini kasusnya sebenarnya terjadi di Desember kemarin ya, tapi masih bergulir nih sampai sekarang. Di mana ada sepasang kekasih yang ditabrak gitu. Tapi bukannya dibawa ke rumah sakit habis ditabrak. Malah dibuang ke sungai. Jadi kan kayak, hah? Begitu ya? Bayangin, udah ditabrak aja kan serem. Tapi biasanya kalau kasus-kasus penabrakan itu yang sering kita dengar apa sih? Tabrak lari gitu lah ya. Sama pelaku yang tidak bertanggung jawab nih. Nah ini lebih dari nggak bertanggung jawab. Karena tadi tuh udah ditabrak, dibuang ke sungai. Ya apa nggak psikopat itu jatuhnya ya? Maaf nih kita kalau ngomong habisnya nggak habis pikir. Jadi awalnya kasus ini tuh viral dari sebuah video yang biasa deh tuh nyebar. Nggak tahu deh grup WhatsApp keluarga kalian. Itu ada yang nge-share video ini juga nggak? Dimana di video tersebut tuh memperlihatkan mobil Panther warna hitam menabrak sepeda motor yang dikendarai dua orang. Jadi boncengan deh tuh. Yang ternyata adalah sepasang kekasih di daerah Nagrek, Bandung. Yang cowok itu bernama Handi Saputra berusia 16 tahun. Dan yang dibonceng itu perempuannya berusia 14 tahun bernama Salsabila. Ya kalau dilihat dari umurnya sih berarti bisa dibilang mereka nih belum punya SIM ya, belum 17 tahun. Jadi kalau dalam segi hukum lalu lintas, ya memang salah sih kok nyetir tapi kagak punya SIM. Kebiasaan nih kan anak-anak sekarang. Ya cuman perbuatan dari pelaku yang nabrak ini tetap nggak bisa jadi pembenaran ya geng. Karena hal perkara nggak punya SIM tadi. Nah pokoknya setelah menabrak Handi dan Salsabila, mereka berdua kan jatuh tuh tergeletak di jalanan gitu. Nah beberapa orang dari dalam mobil Panther itu turun dan langsung mau mengangkut mereka berdua ke dalam mobil. Jadi di awal terkesan yang nabrak ini memang mau membawa mereka berdua ini ke rumah sakit untuk bertanggung jawab. Dan layaknya adanya peristiwa kecelakaan pasti orang pada rame-rame deh tuh. Dan saat itu juga beberapa orang ini mau menjadi saksi mata untuk mastiin penabraknya ini bertanggung jawab aja lah. Maksudnya dia nih mau ikut ke dalam mobil sama-sama nganterin ke rumah sakit. Tapi katanya pada saat itu orang yang mau jadi saksi mata ini nggak boleh. Maksudnya nggak boleh ikut ke dalam mobil dengan alasan mobilnya ini penuh. Pokoknya orang-orang di dalam mobil Panther tersebut itu bilang, udah kita bakal bawa ini orang ke rumah sakit kok, tenang aja. Dimana menurut orang-orang yang ada di sana waktu itu, mobil Panthernya itu kondisinya cuman agak lecet dikit bagian sampingnya, sedangkan motornya Handi ini rusak parah. Dan keadaan Handi walaupun tergeletak lemas di aspal nih, itu masih agak bisa gerak juga gengs. Nah cuman kalau Salsa itu memang udah agak kayak pingsan gitu, soalnya dia jatuh sampai masuk ke kolong mobil. Jadi ini lebih parah ya kondisinya. Nah pas diangkut, Salsa diletakkan di jok tengah, sementara Handi ini katanya ditaruh di bagasi belakang. Nah pinternya netizen sekarang nih, walaupun tadi kan gak ada yang dibolehin ikut, mereka sempet deh tuh foto-fotoin TKP. Ya foto korbannya, foto pelakunya, foto plat mobilnya. Soalnya katanya orang-orang di situ juga katanya nggak boleh buat ngikutin mobil mereka dari belakang untuk rumah sakit. Kan udah aneh banget begitu ya. Tapi berarti di sini ada semacam pro dan kontra. Yang mohon maaf nih, di satu sisi kan kita tahu kalau adanya kecelakaan foto-foto begitu sebenarnya nggak etis. Cuma dalam kasus ini, karena si muka pelaku dan plat kendaraannya juga ikutan kena foto, ternyata berguna pada akhirnya geng. Ya mungkin bisa disimpulkan berarti kalau kalian mau foto-foto di suatu peristiwa seperti itu ya, fotonya pelaku sama plat mobil pelakunya aja, korbannya jangan. Apalagi kalau kondisinya gimana-gimana begitu. Nah pokoknya itu kan tadi kejadiannya di tanggal 8 Desember 2021 kemarin, sekitar jam 15.20-an gitulah, setengah 4 sore. Pokoknya setelah Handi dan Salsa dinaikkan ke mobil dan mobil Panther itu pergi, orang tua mereka di rumah nih merasa kok anaknya kayak kagak ada kabar, kagak pulang-pulang. Ya mereka kan di rumah belum tahu nih anaknya pada kecelakaan kan. Jadi tahu deh tuh ke teman-temannya, terus sampai lapor polisi. Nah menurut warga yang lapor polisi juga, kan dibilang tadi ada kecelakaan tuh di daerah situ, tapi katanya mau dibawa ke rumah sakit sama nabrak. Ya udah dicek di tuh ke beberapa rumah sakit di sekitar situ, tapi kagak ada tuh nama anaknya berdua. Sampai akhirnya 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 11 Desember, polisi dapat laporan lagi nih dari warga. Katanya ada penemuan jasad di Sungai Serayu tuh di daerah sana. Pas dilihat kok ciri-cirinya sama nih kayak anak yang dilaporin hilang. Pas orang tuanya diberitahu, ya bener ternyata itu anak mereka. Tapi yang di tanggal 11 itu, yang baru ditemuin baru yang perempuan, Salsa. Barulah di tanggal 13-nya, yang laki-laki Handi itu ditemukan di sungai juga, tapi karena udah ke bawah arus lumayan jauh. Nah balik lagi tuh dari hasil jepret-jepretan warga tadi, pada ngeliat kan,
Dan ini kan korban yang ditabrak kemarin. Bajunya juga masih sama yang itu. Tahu-tahu udah meninggal hanyut di sungai. Kan katanya terakhir mau dibawa pelaku ke rumah sakit. Ternyata malah diceburin ke sungai, kan gila. Ya karena tadi bukti video dan foto-fotonya ada ya konkret. Udah kerekam ya langsung ketahuan lah. Dan yang mengejutkannya, barulah diketahui ternyata pelaku di dalam mobil tersebut yang nabrak Handi dan Salsa itu adalah oknum dari anggota TNI, geng. TNI Angkatan Darat katanya. Ya tapi di sini buat kode etik ya. Kita sebutnya oknum karena kan jumlahnya 3 orang aja. Nggak semua TNI begitu. Kan kita takut tau-tau ada tukang bakso lewat pakai walkie-talkie gitu di depan. Pokoknya karena udah ketahuan siapa pelakunya ini ditambahkan berarti ini oknum TNI. Ya nggak mungkin bisa sembunyi lah dia. TNI kuat banget pasti langsung ketangkap. Dan saat diinterogasi menurut beritanya nih, motif kenapa mereka sampai bisa membuang korban. Karena katanya mereka ini tidak menemukan rumah sakit terdekat. Jadi katanya setelah beberapa menit muter-muternya rumah sakit kagak ketemu-ketemu, tiba-tiba terlintas tuh dalam pikiran mereka, buat buang aja dia ke sungai, repot. Mohon maaf itu orang loh pak, bukan sampah. Dikira kita nyari tempat sampah gitu mau buang nggak ketemu-ketemu terus buang aja gitu di pinggir jalan. Kan aneh banget, takut banget dengernya. Dan lagi-lagi karena ini kejadiannya Desember kemarin. Jadi kasusnya masih berlangsung nih sampai sekarang. Dan masih belum ada putusan resmi. Yang jelas orang tua korban ini berharap untuk bisa mendapatkan keadilan yang setimpal. Dan mirisnya ada perkataan nih dari ayahnya Handi yang bilang katanya kalau ibunya aja dari kecil kalau ada nyamuk ditepukin biar anaknya nggak digigit. Tapi ini orang lain malah dengan tega buangnya ke kali. Kan semacam kayak beber nyawa orang nggak ada harganya. Merinding gue. Next kita move dari kasus yang bikin merinding-merinding ya. Walaupun 2 kasus tadi itu bikin bingung kenapa orang-orang ada aja deh kelakuannya. Tapi berita yang lagi rame satu ini itu juga lumayan bingung sih. Yaitu tentang maraknya orang-orang memelihara boneka look tab atau kalau sekarang disebutnya spirit doll. Jadi belakangan rame ya tentang berita tuh mengenai boneka yang mirip anak bayi atau anak kecil tuh yang dibawa-bawa digendong-gendong sama orang-orang, terutama nih artis-artis yang pada bikin heboh. Yang mana netizen bilangnya itu boneka pesugihan. Nah makanya kita bedah yuk. Bener nggak sih? Takut deh. Nah sebenarnya tapi fenomena ini itu gue udah pernah bahas 2 tahun yang lalu. Belum pada nonton pasti lu. Kalian bisa cek di video yang ini nih, search aja Hirotada Look Tab. Tapi ya Allah pas gue tonton masih tirus banget. Gue kagak ada double chin-nya. Kenapa 2 tahun gue jadi gemrot begini dah? Allahu Akbar. Ya tapi mohon maaf juga kalau kalian nonton videonya itu namanya 2 tahun yang lalu masih agak jayus begitu. Agak geli emang nontonnya gitu. Atau nonton ini aja lah kita bahas lagi. Nah pokoknya jadinya 2 tahun yang lalu pas gue bahas tuh soalnya sempat beredar yang namanya semacam kayak SMS nyebar gitu lagi. Ala-ala SMS mama minta pulsa zaman dulu mah ngetren kan ya. Yang kita gak tahu tuh dari awalnya tuh siapa sih yang bikin. Nah intinya di situ dibilang adanya fenomena orang-orang yang memelihara boneka setan dari Thailand yang katanya udah mulai masuk ke Medan. Jadi waktu 2 tahun lalu kemarin nih, itu maraknya katanya di daerah Medan yang pada melihara. Nah di SMS itu juga dibilang kalau katanya nih misalkan kita ketemu sama orang yang lagi gendong atau bawa boneka tersebut, jangan deh sekali-kali lu bilang kayak ih lucu ya bonekanya atau ih cantik ya ganteng ya. Intinya jangan berinteraksi atau memuji sang boneka tersebut. Kenapa? Karena dipercaya katanya nanti uang atau kekayaan lu akan diserap sama boneka itu. Jadi di sini cara kerjanya ala-ala tuyul, geng. Ya biasalah kalau di Indonesia kan setannya masih tradisional. Nah berhubung ini made in luar negeri, jadi dikemasnya tuh dalam boneka yang perawakannya lucu kayak bule gitu. Kayak aku dong, bule dan cantik, mengemaskan. Jun, apa lu toto di sini, Ki? Ya kan lagi bahas look tab tuh, kan aku juga boneka yang sangat lucu kayak anak bayi. Lu mah bukan anak kecil, udah bangkotan udah. Sosokan mau jadi look tab kagak bisa. Musyrik lu. Aku juga udah tua bangkotan selalu ngakunya masih muda. Ikan cucut, lanjut. Nah jadi pokoknya orang-orang yang memelihara boneka kayak gitu sama aja kayak melihara setan atau jin untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Cuman kan itu rumornya. Nah sebenarnya itu emang boneka apa sih? Di Thailand sendiri emang ternyata penduduknya tuh meyakini sebuah tradisi yang namanya Takuta Look Tab. Nah Look Tab itu sendiri dalam bahasa Thailand berarti artinya anak malaikat. Tuh kan ngomongin aku anak malaikat. Kalau bukan Look Tab lu mah anak dajjal, Kiki. Berisik banget dah tuh boneka. Pokoknya boneka look tab itu terlihat wujudnya memang dibuat dalam rupa anak kecil berusia di bawah 3 tahun. No denger tuh, di bawah 3 tahun lu udah bangkotan. 3 tahun dari mana? Ya lu juga akunya 17 tahun mulu jadi orang nggak lihat tuh double chin anak keriput. Ya udah sih ribet hidupnya. Nah ukuran juga beragam dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ya pokoknya layaknya bayi pada umumnya gimana sih? Kan ada yang gemuk, ada yang kurus, yang gitu-gitu kan pokoknya variatif lah. Sampai bisa dibilang boneka yang satu dengan yang lainnya ini rata-rata beda semua. Warna rambutnya beda, warna kulitnya beda, matanya beda, pokoknya beragam. Nah di tradisi Takuta Look Tab tadi, penduduk Thailand tuh percaya bahwa boneka-boneka Look Tab ini dirasuki roh-roh pembawa keberuntungan dan kemakmuran bagi siapa saja yang memeliharanya. Namanya juga melihara jin. Makanya orang yang memelihara Look Tab
Tap. Itu harus memperlakukan bonekanya itu layaknya bayi atau anak manusia gitu. Jadi ya kudu dikasih makan, dipeluk, dipakein baju yang bagus, kasih bedak cemong gitu kalau sore-sore. Sampai kalau ulang tahun gitu misalkan mesti dirayain juga. Bebas udah mau di KFC, di McD, atau di Hokben gitu ya, kayak anak-anak komplek. Boleh gitu. Ya tapi kalau lu budget begitu ya, makannya justru hari-hari susah, nasi kotak aja udah bagiin ke tetangga. Tapi kan ini boneka Look Tap ya, bisa memberikan kekayaan. Jadi nggak mungkin deh nasi kotak melewat. Tapi saking segitunya harus memperlakukan Look Tap seperti anaknya beneran. Orang-orang yang memelihara tuh, misalkan dia harus pergi kerja, boneka-boneka itu juga harus dititipin ke orang gengs atau penitipan anak. Jadi nggak boleh tuh digeletakin begini doang di rumah. Nanti dia bisa lapor ke kasih atau tuh dibilang penelantaran anak. Nah, saking gilanya kalau di Thailand, banyak restoran juga yang menyediakan menu khusus untuk Look Tap. Padahal itu makannya juga kagak bakal dimakan ya. Ya ala-ala dipercaya sari-sarinya gitu dimakan. Atau aromanya atau apalah. Dan sampai maskapai pesawat Smile Thai Airways, Thai Smile Airways, itu juga mengharuskan penumpangnya yang membawa boneka kayak gitu. Buat beli tiket kursi juga, geng. Buat si boneka Look Tap ini, jadi nggak boleh dipangku. Mohon maaf, kalau pesawat biasa juga biasa kan kalau anak di bawah 5 tahun, itu boleh dipangku ya. Ini kenapa boneka kagak boleh nih? Nyari cuan nih pesawatnya nih. Ya anyway, pokoknya intinya kebayang dong. Segitu diperlakukannya berber kayak manusia ini boneka. Lah makanya gue waktu denger, itu langsung mikir kayak, repot amat ya. Kita aja kalau mau makan gitu kan, ngincer voucher dulu tuh di OVO buat nge-grab atau gratis ongkir gitu di Shopee Food atau Traveloka Eats. Cari yang murah. Ini lagi disuruh ngasih makan boneka. Terus kalau mau naik pesawat gitu, kudu beli tiket 2. Mohon maaf nih, kita kalau mau terbang itu rebutan. Cari tiket promo kan cepet-cepetan. Emang udah kagak bakat deh pelihara boneka-boneka begitu. Lah boneka begini aja ribet, berisik banget. Nah, pantesan kan lu miskin mulu, pelit banget lu jadi orang. Tuh kan, mulutnya nih dibakar nih boneka nanti di neraka nih. Boneka Look Tap bukan, ngasih rezeki kagak, dikit empot dong. Lu bangsa boneka Chucky atau Annabelle deh gue rasa ki. Nah pokoknya yang jelas, asal-usul dari Look Tap yang paling dipercaya dari warga Thailand, itu katanya kalau Look Tap ini sebenarnya versi modern dari namanya kumantong. Jadi kalau kumantong itu adalah jimat yang terbuat dari janin bayi yang meninggal duluan sebelum bisa dilahirkan ke dunia. Istilahnya bayi yang pada keguguran gitulah. Nah tapi kalau kumantong itu bentuknya tuh agak creepy. Karena beneran dari janin bayi gimana sih, kan serem. Makanya versi modernnya dari itu dibuatlah Look Tap dengan kemasan yang imut dan menggemaskan. Tapi sama-sama nih diisi sama roh anak yang telah mati tadi tuh sebelum sempat dilahirkan ke dunia. Cuma semua itu balik lagi ke percayaan masing-masing. Karena ada yang menganggap dimana memelihara Look Tap ini itu bukan semacam pesugihan kok, melainkan hanya menjadi seperti orang tua asuh untuk merawat roh-roh bayi yang telah meninggal katanya, yang tidak bisa menikmati dunia. Karena boneka Look Tap itu di awalnya juga sebenarnya harus dibawa ke dukun buat diisi. Kalau cuman kayak lu beli gitu doang katanya ya nggak ada isinya juga. Ala-ala handphone harus dimasukin SIM card begitulah. Jadi sebagian orang juga memang ada yang di awal tujuannya memelihara itu untuk mendapatkan kekayaan sebagai reward karena memelihara roh bayi tadi. Tapi ada juga nih yang memelihara Look Tap itu ya juga cuman buat lucu-lucuan doang, alias latah aja karena viral. Lu tahu kalau di Indonesia ada yang viral pada ikutan. Tapi kan nanti kalau viral ujung-ujungnya bisa jadi cuan juga. Aku suka kekayaan. Oke guys, itu tadi berita-berita yang cukup santer dan viral di Desember tapi masih bergulir sampai sekarang. Yang maaf nih kalau ada salah-salah kata, ini juga ya Allah ki, aurat lo. Semoga di tahun baru ini kita bisa jadi lebih cemerlang ya. Nah jatuh kan? Terima kasih, lu bikin berontakan rambut gua dah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!